Oke, rekan-rekan traders, ya. Hari ini kalau Anda lihat ISG sudah berhasil ya sampai sesi 1 tanggal 30 Agustus ya. Sesi 1 closing sesi 1. IHSG mampu di atas resisten yang sudah terbentuk sejak Desember 2022. Artinya resisten yang terbentuk selama 9 bulan. Saat ini ISG mampu di atas itu. Kita nggak tahu nanti closing seperti apa. Ya, yang jelas kalau dilihat sih candle-nya agak kurang meyakinkan. Itu yang pertama. Kedua, adanya gap up. Terlalu euforia. Ya, adanya gap up hari ini itu menandakan euforia. Kemudian sampai sesi 1 ini upper shadow-nya lebih besar daripada body candle. Itu menandakan adanya lebih condong ke arah tekanan jual daripada beli. Nah, sejak 23 Agustus di channel Telegram Berdagang Angka milik saya, 23 Agustus, saya udah bilang bahwa sideways yang panjang kalau terjadi breakout itu bisa menghasilkan rally yang lumayan panjang dan powerful. Jadi bersabarlah, saya bilang. Sebentar lagi akan terlihat garis finishnya. Ya. Kemudian kemarin, jadi tanggal 23 Agustus dan kemarin 29 Agustus saya juga mention bahwa untuk pertama kalinya ISG mampu close di atas 6950 ya sejak 5 Desember 2022. Jadi sudah hampir 9 bulan ya. Ini menandakan ya dia mampu close di atas 6950 untuk pertama kalinya. Itu menandakan bahwa adanya power. Jadi tidak heran kalau hari ini langsung market berusaha untuk memunculkan follow through. Artinya ada kelanjutan setelah candle bagus tersebut. Ya, kelanjutannya ya tentunya yang diharapkan adalah candle hijau lagi. Tapi hijaunya ya tolong jangan dengan upper shadow yang panjang. Jangan. Kalau bisa body lebih panjang daripada ukuran body itu lebih besar daripada ukuran upper shadow ya. Harusnya seperti itu. Dan kalau memang ISG akan bullish, apakah tidak ada celah untuk ISG crash? Masih ada. Seandainya saja support ini jebol. Ya. Support ini jebol, itu akan keras sekali jatuhnya dan kemungkinan besar lowest di kisaran 6.550 akan dijebol juga. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu keras? Yes, karena sebenarnya ini akumulasi yang panjang, 9 bulan. Market melakukan akumulasi yang luar biasa, lalu mencoba breakout, gagal, support dijebol, maka kemungkinan besar ya udah. Artinya orang sudah capek-capek kumpulin barang 9 bulan, udah di breakout juga, masih ada yang tidak sepakat. Dan yang tidak sepakat itu porsinya jauh lebih besar daripada yang mengharapkan bullish. Yang tidak sepakat ini jualan besar-besaran. Artinya selama 9 bulan ini bisa dibilang lebih dominan bukan akumulasi tapi distribusi secara halus. Nah, itu baru kita bisa decide, oh ternyata yang terjadi itu seperti ini apabila sudah terjadi price action-nya. Kalau belum, kita sulit. Makanya dengan apa yang disajikan saat ini kita hanya melihat bahwa oh ini harusnya bagus. Ya harusnya nih. Karena kita asumsikan 9 bulan ini adalah akumulasi seperti itu. Dan kalau breakout ini bisa bertahan atau katakanlah false breakout lah, nggak apa-apa lah ya. Misalnya hari ini kita false breakout, terus 1-2 hari kemudian dia bisa bertahan, tidak ibaratnya false breakout-nya tidak dilanjutkan oleh candle merah besar-besar ke bawah gitu ya. Pang, 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 pang. Tidak, tapi kecil-kecil apa segala macam ya, bentuknya sama, bentuk candlenya itu ya seperti sebulan terakhir ini, kecil-kecil seperti itu. Itu masih nggak apa-apa, false breakout ya.
Artinya dia akan mencoba sekali lagi untuk breakout, ya, untuk bikin higher high. Seperti itu. Dan secara komposisi, secara probabilitas, ini secara probabilitas nih. Saya jauh lebih percaya bahwa IHSG kita akan bull. Mengapa? Nah, dasarnya seperti ini. Kalau Anda lihat secara historis, ya, sejak 2009, dari nilai tertinggi ke nilai terendah itu butuh berapa hari gitu kan, IHSG. Di 2009 itu butuh 191 hari ketemu bottom. Setelah itu dia tidak bikin lower low lagi indeksnya. Nah, gitu cara bacanya. Terus di tahun 2011 34 hari. Tahun 2013 65 hari. Tahun 2015 116 hari. Tahun 2020, ya, ini lumayan panjang nih karena dari all time high ke bottom itu baru ketemu bottomnya itu butuh 508 hari. Nah, seandainya kita data ini kita buang yang major crash besar, yaitu 2009 dan 2020, ya, maka paling lama dia ketemu bottom dan tidak membuat new low lagi adalah di tahun 2015, yaitu 116 hari. Kalau saat ini butuh waktu berapa lama? Anda bisa lihat. Dia membutuhkan waktu 129 hari baru dia bisa tidak membuat new low. Jadi artinya kalau data crash kita keluarkan, maka 129 hari itu adalah rekor terlama dia di luar market crash, selain market crash. Jadi ini akumulasi sudah lumayan cukup harusnya untuk membuat market bisa bull kembali. Ya, itu salah satu pertimbangannya. Lalu, di sini saya juga asumsikan kita akan bull. Ada berapa tipe sih market bullish? Jadi jangan serta-merta ini adalah asupan yang harus Anda ketahui, ya, untuk menyongsong market bullish supaya Anda tetap pada jalur money management Anda, tidak ugal-ugalan terhadap risk, ya, supaya Anda tahu bahwa bullish itu bukanlah pasti akan cuan gede-gedean, tidak. Nah, kenapa? Karena bullish itu ada beberapa karakter. Jadi yang pertama, bullish big cap-nya rally, small cap-nya rally. Wah, ini bullish yang tipe pertama. Itu terjadi sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Itu terjadi pada tahun 2009, 2010, 2011. Ya, di sini gila-gilaan. Mau big cap, mau small cap, kencang semua. Nggak ada yang nggak kencang. Ya, semuanya kencang. Ya. Lalu yang berikutnya adalah pada, ya, yang berikutnya ada pada 2020 akhir. Anda yang sudah mulai trading saat itu pasti sudah juga merasakannya. Mau big cap, mau small cap, semuanya naik gila-gilaan. Berapapun uang yang Anda punya, tidak akan cukup untuk ikut semua saham-saham yang uptrend. Berapapun uang yang Anda punya, tidak akan cukup. Kecuali Anda belinya satu lot, satu lot, satu lot, satu lot, satu lot, ya. Ya, kalau gitu kan, apa ya, pepesan kosong lah ngomongnya. Kan begitu ya. Bercanda tapi nggak ngotak. Ya, bercanda tapi nggak pakai otak. Jadi berapapun uang yang Anda punya, kalau big cap dan small cap bullish bersamaan, kencang, itu berapapun uang yang Anda punya nggak akan sanggup ikut semua saham-saham yang sedang rally. Itu. Dan
Kondisi seperti itu hanya terjadi pada tahun 2009, 2010, dan 2020. Selama saya trading, saya hanya ngalamin itu 2 kali. Karena tipe bullish yang lain itu adalah big cap rally, small cap nonton. Nah, itu seperti di tahun berapa? Contohnya ada di tahun 2017. Ya, 2017. Kemudian di tahun 2014, ya. 2012. Itu semua bullish yang didominasi oleh big cap-nya rally-nya kencang, small cap-nya nonton. Nonton. Jadi ibaratnya ya cuan sih tahun itu gitu kan. Cuan sih, profit sih. Cuma kok nggak gede-gede banget. Bisa gede ya cuannya kalau average up, ugal-ugalan. Artinya you tambah risk. Harusnya kan harga makin naik tinggi, makin tinggi, makin tinggi, kita kurangin risk. Karena kan suatu saat dia pasti akan jatuh. Ini enggak. Anda average up supaya profitnya bisa gede. Ya, artinya 50% terhadap equity profitnya misalnya gitu kan. Kenapa? Karena yang gerak big cap. Big cap itu ya susah mau naik banyak. Big cap ya contoh kayak Bank BRI, BCA, BNI, Astra, Telkom, itu big cap. Jasa Marga. Jasa Marga saya hitung masih big cap. Ya, Telkom terus apa lagi. Pokoknya big cap dan lotnya banyak. Kapitalisasinya besar. Seperti itu. Bukan kayak Bayan. Bayan itu, Gunung Bayan itu big cap. Tapi ibarat kapitalisasinya besar, tapi jumlah lembar sahamnya nggak banyak. Jadi ya gampang aja. Mau dinaikin kencang bisa, dibanting kencang juga bisa. Itu ciri-ciri ibarat tipe bullish yang nomor 2. Itu yang lebih sering terjadi. Terus ada juga small cap rally, big cap-nya nonton. Ah, itu pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Kalau saya tidak salah ingat, ya, saya coba menengok ke bumi. Nah, bumi di 2016, ya. Bumi 2016. Ya kan dari gocap pelan-pelan naik sampai sentuh gope, ya kan? Itu pada saat itu hampir semua saham Bakri juga naik. Itu small cap ya. LT Anda bisa lihat, BRMS ya, BRMS juga naik, terus UNSP ya, naik, kemudian ada lagi banyak ya, naik kenceng-kenceng ya. Kondisi seperti ini small cap rally, big cap nonton bisa terjadi tapi jarang. Jarang. Nah, yang diharapkan orang itu adalah bullish yang tipe pertama. Semua rally. Ya. Semuanya rally. Tapi berdasarkan data, chance-nya itu hanya bisa terjadi jika sebelumnya terjadi crash besar. Karena 2009 sebelumnya ada subprime mortgage crash ya di Amerika, crash besar. Kemudian 2020 COVID crash besar. Ya. Ibaratnya market di 2009 itu turun 61%. Di 2020 turun 41%. Barulah bisa rata bullishnya. Nah, sedangkan saat ini itu market hanya turun dari tertinggi ke terendah itu hanya sekitar 11%. Jadi kecil. Jadi Anda mengharapkan bullish gila-gilaan seperti tahun 2020 dan 2009, kecil kemungkinannya. Karena tidak ada terjadi crash besar. Jadi makanya Anda harus hati-hati. Ya, jangan terlalu optimis. Terus tipe bull run. Jadi artinya rally-nya itu kayak apa? Sekencang apa? Ya, simpelnya begini. Kalau Anda lihat chart, sekali lagi, bull run itu ibaratnya naik tegak lurus ya. Naiknya tegak lurus. Jadi naiknya itu benar-benar fantastis. Ambil contoh kayak 2020.
dari lowest ke highest 2021, dari lowest ke highest di awal 2021, 61% kenaikannya hanya dalam 200 candle. 61% untuk kenaikan market itu banyak loh. Ya, 61%. Anda bisa lihat karena terjadinya hanya dalam 195 hari. Anda bisa lihat kenaikan yang juga besar dari 2015 sampai dengan akhir 2017 itu naik 64%. Kurang lebih sama seperti kenaikannya tahun 2020, tapi itu ditempuh dalam jangka waktu 555 candle. Jadi ibaratnya hampir 200% lebih lama daripada 2020. Nah, tipe bull run, tipe rally-nya itu ada dua macam. Strong uptrend seperti 2020, strong uptrend ya. Terus 2009 ini juga, gila ini. Anda bisa lihat 2009 dari bottom 2008 sampai dengan tertingginya di 2009 bulan Oktober naik 131% hanya dalam 224 candle. Artinya kurang lebih 1 tahun naik 131% marketnya. Itu gila-gilaan. Semua saham naik. Ya, bulurannya betul-betul kencang. Nah, yang begitu sekali lagi hanya bisa terjadi. Nah, contoh lagi 2013. 2013 naik berapa nih? Naik 43% dalam waktu 363 hari. Lama coy. Jadi yang ada dua tipe. Yang pertama strong uptrend, yang kedua adalah poco-poco. Yang strong uptrend itu terjadinya di 2020 dan 2009. Sedangkan sisanya Anda bisa lihat poco-poco. Jadi bullish itu bukan berarti Anda akan pesta pora gitu ya. Bearish bukan berarti Anda akan menangis darah. Enggak. Kalau bearish dia tahu kontrol resiko, loss-nya tidak akan kena mental. Drawdown-nya tidak akan kena mental. Santai-santai aja. Drawdown ya drawdown. Tapi ya nggak akan bikin sampai mental gemetar. Nggak. Bullish. Terlalu excited, terlalu euforia. Bahaya. Karena pergerakan yang lebih sering terjadi adalah rally yang poco-poco. Itu. Di saat rally-nya poco-poco, jangan dikira Anda sebagai newbie akan bisa tetap disiplin dengan sistem trading yang Anda punya. Pada saat terjadi poco-poco, Anda juga akan meragukan sistem trading Anda. Ingat, padahal itu kondisinya bullish. Anda akan meragukan, ini stop loss saya udah bener nggak? Trailing stop saya udah bener nggak begini? Ini kena terus besok mantul, gitu loh. Saya lebarin, dibanting. Rally-nya selesai. Aduh, kenanya drawdown-nya lumayan dalam nih. Katanya bullish, tapi kok drawdown-nya lebih gede daripada ketika marketnya bearish. Hati-hati. Itu sering terjadi kepada para newbie. Jadi sebelum bullish ini benar-benar terjadi, saya wanti-wanti dulu kalian semua supaya jangan terlalu excited, jangan terlalu ibaratnya, pasti ini nanti tuan ini gini-gini. Enggak. Dan ingat, bullish itu lebih berbahaya daripada bearish. Kalau bearish, santai bos. Apalagi big crash, lebih santai bos. Marketnya turun ke bawah dengan curam begitu, nggak ada incaran pasti. Harusnya kalau sistem trading Anda benar. Tapi kalau Anda ngerubah sistem tradingnya menjadi bottom reversal, ya cilaka 12. Kecocok Anda. Pisau jatuh Anda coba tangkap. Itu cilaka 12. Yang tetap disiplin dengan ibaratnya misalnya kayak saya nih, contohnya hanya buy yang uptrend, maka di bearish nggak ada incaran, nggak ada barang. Dan kenapa bisa santai? Ya karena saya tahu semakin tajam rally bearishnya, maka mantulnya akan semakin kencang, cepat, seperti itu. Ya. Tapi kalau tidak ada kejadian big crash, ya bullish aja.
Saya sih santai aja. Kenapa? Karena saya tahu pasti poco-poco. Pada saat poco-poco itulah yang akan membuat kalau sistemnya belum teruji, trailing stop, rule of trailing stopnya tidak benar-benar diuji, keyakinan Anda terhadap sistem trading yang Anda pakai itu bisa goyah. Padahal siapa tahu Anda sudah pegang suatu sistem trading, Anda sudah menemukan suatu sistem trading yang hebat, tapi strategi trailing stopnya Anda belum uji, bisa goyah iman Anda kena poco-poco. Jadi kesimpulannya adalah bullish ya biasa aja, nggak usah terlalu gimana gitu, santai aja bro, ya kan? Toh bullish itu ada prosesnya, ada pergerakannya, tetap ada naik turunnya, ya, tetap ada naik turunnya. Nah, jadi santai aja, tetap patuhi money management. Mau memperbesar risk, silakan bertahap, jangan langsung ibaratnya, oh saya tadinya kalau loss satu posisi trading, lossnya 1 juta, karena ini bullish 5 juta, lah gila lu, ya gila lu, bener dah. Itu jalan tercepat untuk pensiun sebagai seorang trader. Kalau cara menaikkan risknya seperti itu, langsung gede, dari 1 ke 5 jebret. Itu jalan tercepat untuk pensiun. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat. Dan apakah Anda yakin market kali ini akan benar-benar breakout dan bullish? Atau Anda justru pasukan yang ibaratnya kubu yang menganalisa ini false breakout saja kok. Sebentar lagi juga dibanting ke bawah dan bantingannya akan sama sakitnya seperti bulan-bulan sebelumnya, seperti kejadian sebelumnya. Saya ingin tahu pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.